Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Belitang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita, tentunya itu Wong Belitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Sahabat Wong Belitang Channel, dimana saja berada, seperti kita ketahui, pada saat ini pemerintah sedang merilis yaitu rumah pendidikan, yaitu ada pembahasan juga terkait tentang deep learning. Apakah itu deep learning? Yaitu yang di sini kita bahas, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Yuk kita simak seperti apa pembelajaran mendalam yang dimaksud. Tapi sebelumnya mohon bantuan untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman, sehingga channel kita ini bisa berkembang dan terus berkembang, untuk bisa menjadi bermanfaat bagi seluruh guru-guru di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas support dan dukungannya ya teman-teman. Apa sih yang melatar belakangi pembelajaran mendalam atau yang kita singkat dengan PM ini? Yaitu yang pertama tentunya yaitu perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Yang kedua, bonus demografi 2035, dan juga jangan lupa teman-teman, ada visi bangsa Indonesia kita, yaitu visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Dan yang tentunya ada juga permasalahan mutu pendidikan, yaitu literasi, numerasi, HOTS, dan juga ketimpangan mutu pendidikan serta kompetensi masa depan. PM ini atau pembelajaran mendalam ini dianggap ada sebagai solusi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga ya teman-teman semua. Nah, yang di sini kita lihat apa sih yang maksud dari pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini maksudnya adalah pendekatan yang mana yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, atau dalam bahasa Inggrisnya itu mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan yaitu joyful, melalui olah pikir intelektual, olah hati etika, olah rasa estetika, dan olahraga kinestetik secara holistik dan terpadu. Nah, ini secara lengkap benar ya pembelajaran mendalam ya teman-teman. Oke, pembelajaran mendalam itu sebagai solusi apa sih? Solusi pembelajaran yaitu sebagai berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dimana dengan cara olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Ini juga kalau nggak salah muncul juga di kurikulum Merdeka ya teman-teman. Demi untuk mewujudkan apa? Mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Nah, kalau yang kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila ya. Kalau yang ini adalah profil lulusan 8 dimensi. Penasaran apakah itu? Yuk kita simak. 8 dimensi profil lulusan yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana diharapkan bahwa lulusan nanti memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dia tentang keagamaan ya teman-teman. Yang kedua yaitu kewargaan, di mana yang lulusan ini memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Yang ketiga yaitu penalaran kritis, di mana ya, harapan lulusannya itu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif ya teman-teman. Dan selanjutnya itu kreativitas, di mana diharapkan untuk bisa berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal tentunya. Berikutnya yang kelima yaitu kolaborasi, di mana diharapkan mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong. Yang keenam yaitu kemandirian, di mana lulusan itu diharapkan dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu kesehatan, di mana kesehatannya lulusannya diharapkan dengan fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik. Nah, ini sama kayak program di Senam ya, Senam Anak Sehat, dan program makanan bergizi ya teman-teman, kayaknya selaras dengan yang poin yang kesehatan. Yang berikutnya itu komunikasi, di mana lulusan itu diharapkan mampu berkomunikasi secara intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan. Nah, itulah ke-8 dimensi profil lulusan. Mudah-mudahan pada pembelajaran mendalam atau yang kita kenal dengan deep learning, 8 dimensi profil lulusan bisa kita capai dalam proses pembelajaran di kelas. Yang berikutnya di sini ada landasan filosofis yang mendukung terciptanya yaitu deep learning. Yang pertama yaitu filosofi Ki
Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu di sini yang pertama, pendidikan berlandaskan tujuan hidup, tidak sombong gigih, optimalkan akal untuk benar sejati, berani menegakkan kebenaran, berbuat untuk kemanusiaan, mengamalkan ilmu agama dengan kualitas tinggi, pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara juga diterapkan di sini, yaitu pembelajaran memerdekakan, pusat pada peserta didik, mengakui otoritas guru juga, sistem Among dan Trikon. Yang berikutnya prinsip asah asih asuh, dan yang terakhir yaitu pendidikan pranata sosial, pelestarian kebudayaan, membangkitkan kegembiraan yang berkonsep dengan tanda petik taman. Nah, Anda pun landasan teoritis. Nah, di sini ditarik kesimpulan nih, teori pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal itu oleh Marton dan Saljo pada tahun 1976. Diintegrasikan dengan teknologi isu global literasi digital, sehingga konsep pembelajaran mendalam itu yang pertama, membangun keterkaitan antara pengetahuan konseptual dan prosedural. Yang kedua yaitu mengaplikasikan pengetahuan pada konteks baru. Yang ketiga yaitu dukungan experiential learning. Yang keempat yaitu pendekatan berbasis pengalaman, refleksi, konseptualisasi, eksperimen. Adapun kerangka pengetahuannya yaitu foundational knowledge yaitu dasar ilmu dan fakta, meta knowledge yaitu hubungan pola dan analisis, yang terakhir yaitu humanistic knowledge yaitu nilai kemanusiaan dan makna mendalam. Keren banget ya teman-teman, pembelajaran mendalam ya, atau yang dikenal dengan deep learning. Oke, adapun landasan sosiologisnya ada dua, yaitu hakikat pendidikan dan peran pembelajaran mendalam. Oke, hakikat pendidikan di situ sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu membangun bangsa yang majemuk. Seperti yang kita ketahui ya, negara kita itu beraneka ragam suku, budaya dan sebagainya ya. Yang berikutnya itu pendidikan holistik yang mencakup budaya, sistem dan lingkungan. Nah, untuk peran pembelajaran mendalam yaitu yang pertama sebagai fondasi sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin. Yang berikutnya itu mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat yang sesuai visi pendidikan nasional. Nah, itu dia. Jadi penggabungan antara filosofi Ki Hajar Dewantara sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikutnya landasan yuridis dan empirisnya, yaitu yang pertama landasan yuridis yaitu pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak setiap warga negara untuk pendidikan berkualitas. Yang berikutnya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang potensi manusia beriman, berakhlak dan berkompetensi. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang kemitraan vokasi dan teknologi untuk pembelajaran adaptif. Nah, untuk landasan empiris ini ada perubahan kurikulum. Ternyata perubahan kurikulum kita ini 11 kali teman-teman sejak 1947, dan pada saat sekarang mulai dari tahun 2022 yaitu namanya kurikulum merdeka. Berikutnya itu kompetensi masa depan. Yang terakhir yaitu pembelajaran bermakna, di mana berdasarkan pendekatan global, menekankan pembelajaran interaktif dan inspiratif. Nah, untuk kompetensi masa depan itu maksudnya yaitu fokus pada kreativitas, kolaborasi, dan juga tentunya penguasaan teknologi ya. Nah, ini dia kerangka kerja pembelajaran mendalam. Oke, praktek pedagogis lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran. Nanti di situ ada mengaplikasikan, memahami, merefleksikan, yaitu secara bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan, sehingga memunculkan 8 tadi ya teman-teman, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, penalaran kritis, kolaborasi, kesehatan, komunikasi, kemandirian, dan kreativitas. Oke. Berikutnya di sini ada prinsip pembelajaran yaitu berkesadaran. Berkesadaran itu maksudnya yaitu sadar untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Nah, untuk yang bermakna maksudnya adalah peserta didik diharapkan menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Jadi bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembirakan di mana maksudnya itu suasana belajar itu yang positif tetapi menantang dan juga menyenangkan dan juga
memotivasi. Itu maksud dari menggembirakan, bukan happy-happy aja ya teman-teman. Oke, yang berikutnya itu pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini ada tahapannya tadi ya, kalau dilihat dari gambar ini adalah saling berkesinambungan atau saling berhubungan ya teman-teman, yaitu memahami, mengaplikasikan dan merefleksi, terus memahami, mengaplikasikan dan terus-menerus secara kontinu ya. Yang pertama yaitu pengetahuan esensial, foundation knowledge tadi, pengetahuan applicated yaitu applied knowledge, yang ketiga yaitu pengetahuan nilai dan karakter, humanistic knowledge. Nah, berikutnya ya teman-teman, di sini kita coba mengangkat di mana sih posisi dari pembelajaran mendalam menurut taksonomi Solo dan Bloom dalam pembelajaran mendalam ya. Oke, ternyata tingkatannya pada cakap dan unggul nih teman-teman pembelajaran mendalam ya, di mana taksonomi Solo itu berpikir abstrak yang mendalam dan relasional. Taksonomi Bloom yaitu mencipta, mengevaluasi dan menganalisis serta menerapkan. Pengalaman belajar mendalam itu yaitu merefleksikan, mengaplikasikan, yaitu dimana diharapkan mampu memperluas dan menerapkan ide serta menghubungkan ide-ide yang ada. Nah, itu maksud dari pembelajaran mendalam yang dikaitkan dengan taksonomi Solo dan Bloom dalam pembelajaran mendalam. Oke, pengalaman belajar di situ yang pertama tadi yaitu memahami, mengaplikasikan dan merefleksi, di mana memahami yaitu mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks, sedangkan mengaplikasikan yaitu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Dan selanjutnya merefleksikan yaitu di mana melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Adapun kerangka pembelajaran di situ banyak ya, tadi yang seperti yang kita kenal tadi ya, yang di pundaran tadi, praktik pedagogis, pemanfaatan teknologi digital, kemitraan pembelajaran, dan juga tentunya yang sangat penting yaitu lingkungan pembelajaran. Adapun elemen ekosistemnya ya, Kemendikdasmen sama Dinas Pendidikan mengarah kepada satuan pendidikan. Di situ tadi juga sudah kita lihat teknologi digital, media, mitra, selanjutnya masyarakat, keluarga, demi mewujudkan yang tadi ya, adanya kurikulum, asesmen, dan juga pembelajaran. Nah, di sini dia transformasi peran guru dalam ekosistem PM atau PM tadi yaitu pembelajaran mendalam, di mana guru itu sebagai activator, collaborator, sama culture builder. Jadi activator, kolaborasi dengan pembangun budaya ya, dimana guru itu berperan sangat besar, selanjutnya kepala sekolah, selanjutnya pemerintah daerah, selanjutnya pemerintah pusat. Jadi di sini guru diharapkan sangat-sangat benar pada ekosistem pembelajaran mendalam. Berikutnya tahapan implementasi pembelajaran mendalam, mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang berperan dalam kegiatan ini ya teman-teman. Yang pertama tentunya sosialisasi pembelajaran mendalam kepada semua pemangku kepentingan. Yang berikutnya yang kedua yaitu identifikasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya, baik itu guru, satuan pendidikan, sumber belajar maupun dinas pendidikan. Yang ketiga yaitu uji coba dalam lingkup terbatas. Yang keempat evaluasi hasil dan perbaikan sistem. Yang kelima penerapan PM secara luas. Yang keenam refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya. Nah, dari sini kayaknya tahapannya sangat-sangat jelas ya teman-teman. Mudah-mudahan ketika PM ini dilaksanakan kita sudah memahami seluk-beluk secara mendalam apa yang dimaksud dari pembelajaran mendalam atau deep learning tersebut. Berikutnya rekomendasi strategi. Nah, di sini ada beberapa penetapan PM sebagai fondasi penerapan PM, perubahan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 menjadi profil lulusan dengan 8 dimensi. Jangan lupa ya teman-teman, tahun kemarin ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kalau sekarang 8 dimensi profil lulusan ya. Yang berikutnya penyelarasan aturan pengalokasian 10% dari jam pembelajaran untuk PM. Yang berikutnya penataan ulang materi esensial dalam capaian pembelajaran. Nah, rekomendasi strateginya ini banyak sebenarnya ya teman-teman. Nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman. Tapi di sini kita lihat yang lumayan banget. Nah, di sini juga ada fungsi guru inti dan sebagainya. Mudah-mudahan pembelajaran deep learning ini sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar ya teman-teman. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan apa yang diharapkan dari pemerintah. Tetap semangat rekan-rekan semua di seluruh Nusantara demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
like, share, dan subscribe ya. Salam uang melitang.